Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari hal baru mengenai demam dan nyeri perut yang terjadi pada masa nifas. Ya, kita akan mulai. Jadi nanti isi dari slide ini akan berkaitan tentang endometritis dan subinvolusi uterus. Jadi itu bisa kita lihat bahwa endometritis ini bisa tanda dan gejalanya subinvolusi disertai subinvolusi uterus. Kemudian ada beberapa yang hanya terjadi subinvolusi uterus saja tanpa disertai endometritis. Baik, pertama kita akan bahas endometritis. Itu merupakan suatu inflamasi dan infeksi yang terjadi pada endometrium. Nah, sementara sebenarnya bukan bisa terjadi pada endometrium saja, namun juga bisa terjadi pada bagian miometrium. Ya, bisa menyebar ke area miometrium, kemudian bahkan sampai ke jaringan parametrium di bagian luarnya. Nah, untuk etiologinya di sini 60-70% itu memang disebabkan karena infeksi bakteri aerob maupun anaerob. Untuk aerobnya itu ada Streptococcus grup A dan B, sementara anaerobnya salah satunya itu adalah Peptostreptococcus. Kemudian kita ketahui bahwa seseorang yang melahirkan melalui seksio sesar itu sangat rentan terinfeksi suatu mikrob atau suatu bakteri yang disebut Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus. Nah, kemudian juga bisa disebabkan oleh infeksi chlamydia dan biasanya manifestasinya itu 7 hari setelah partus. Tetapi selain chlamydia itu biasanya kalau dia endometritis itu terjadi 2-3 hari pasca salin. Nah, karena dia demam, karena dia itu adalah inflamasi, maka ada demam yang di atas 38 derajat Celcius, bisa disertai menggigil. Itu merupakan tanda dan gejalanya. Kemudian bisa terjadi nyeri perut bawah karena memang si uterus itu terletak di bagian kafum atau kavitas pelvik yang yang minor. Jadi dia terasa nyeri di bagian perut bawah. Nah, kemudian lokianya bisa berbau dan purulen, ini karena infeksi dan inflamasi. Kemudian terdapat nyeri tekan uterus. Nah, ini yang saya katakan tadi, bisa ada subinvolusi uterus di situ. Jadi di dalam endometritis itu bisa juga terjadi subinvolusi uterus. Itu apa? Maksudnya subinvolusi uterus ini adalah uterusnya tidak menurun dan tidak kembali pada seperti pada awalnya, seperti pada saat sebelum melahirkan. Seharusnya setelah melahirkan, uterus itu akan kembali ke posisi dan ukuran awal. Sementara kalau subinvolusi dia tidak seperti itu. Nah, itu juga bisa salah satu tanda dan gejala endometritis. Kemudian bisa disertai perdarahan vagina ya dan shock, ini disebabkan karena memang terjadi subinvolusi uterus tadi. Nah, kemudian tadi kita lihat salah satu gejalanya adalah lokianya berbau dan purulen. Jadi lokia itu apa? Itu merupakan suatu sekret jaringan desi2 yang mengandung sel darah merah, sel epitel, dan juga bakteri-bakteri. Ada jenis-jenis lokia. Pertama ada lokia rubra, lokia serosa, lokia alba. Jadi kita bisa lihat ya kalau warnanya lokia rubra itu warnanya kemerahan. Itu terjadi dan terlihat ya di hari ke-1 sampai ke-3 setelah partus. Tapi kalau dia lokia serosa warnanya lebih pucat daripada rubra. Ini terjadi di hari ke-4 sampai hari ke-10, sementara di hari ke-11 itu dia lokianya disebut sebagai lokia alba ya, warna kekuningan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat faktor predisposisi atau pemerberat dari endometritis itu apa? Intinya semua faktor-faktor yang tertulis di dalam slide ini, intinya dia akan menaikkan resiko infeksi.
Mulai dari persalinan abdominal, atas indikasi persalinan yang lama, itu meningkatkan infeksi ya kalau persalinannya lama. Kemudian ketuban pecah dini itu meningkatkan chorioamnionitis, komplikasi chorioamnionitis. Kemudian kalau persalinannya menggunakan alat ya, persalinan vaginal yang menggunakan alat seperti vakum atau forceps yang mungkin tidak bersih ya alatnya, jadi bisa meningkatkan resiko infeksi. Atau apalagi seorang tenaga medis TM itu yang tidak melakukan prosedur aseptik dengan baik. Nah, itu juga akan meningkatkan resiko infeksi. Nah, adanya kurang kebersihan pada pasien, nutrisi pasien tidak cukup, obesitas, dan infeksi intrapartum tadi seperti chorioamnionitis ataupun kalau misalkan ketubannya sudah bercampur dengan mekonium dan teraspirasi. Nah, ini sudah nanti akan membahayakan janin kalau dia teraspirasi oleh janin dan juga membahayakan ibu ya, endometritis. Nah, kemudian pendekatan diagnosisnya kita gunakan yang pertama sekali adalah anamnesis, riwayat maternal. Ibu apakah waktu partus itu waktunya berapa lama? Apakah lebih dari beberapa jam atau bagaimana? Apakah ada kendala seperti itu? Jadi semuanya akan kita tanya secara runtut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dasar, tekanan darah dan seterusnya. Pemeriksaan spekulo, kita lihat lokianya, bimanual, kemudian USG bila diperlukan. Kalau misalkan ada hal-hal yang harus kita lakukan USG, misalkan kalau dari anamnesis, pemeriksaan fisik dasar dan seterusnya itu sepertinya masih meragukan gitu, bisa kita lakukan USG. Kemudian pemeriksaan lab ini untuk konfirmasi apakah memang ada peningkatan sel ya, leukositosis, leukosit. Nah, ini lebih dari 1000 ya, 11.000 per mililiter. Kemudian complete blood count dan kultur. Kultur ini supaya kita bisa tahu bakterinya yang aerob atau anaerob dan seterusnya. Dan sehingga kalau dari tata laksananya kita gunakan kalau memang sudah kita kultur ada bakteri, kita gunakan antibiotik spektrum luas sampai pasien 48 jam bebas demam. Jadi sampai dia bebas demam 48 jam, kita berikanlah ampicillin 2 gram intravenous setiap 6 jam, ditambah gentamicin 5 mg per kilogram berat badan intravenous setiap 24 jam, kemudian ditambah metronidazole 500 mg intravenous setiap 4 jam. Jadi ada 3 antibiotiknya. Nah, kalau bila sudah 3 hari kita kasih antibiotik, kita terapi, kita kasih obat dengan antibiotik dan demamnya tidak turun dan tidak baik gitu, maka kita curigai bahwa apa yang kita diagnosis dan tata laksana masih kurang tepat gitu. Jadi kita kaji ulang. Nah, kemudian ini subinvolusi uterus, definisinya intinya tadi ya. Jadi involusi atau turunnya tertunda atau tidak ada involusi uterus. Jadi kita lihat di sini bahwa setelah lahir tinggi fundus uteri itu seperti ini ya, di kira-kira sedikit di atas umbilikus. Itu setelah lahir. Nah, kemudian di hari pertama dia akan di bawah umbilikus sedikit, di hari kedua tinggal setiap hari ya, ini kira-kira menurun 1 sampai 2 cm. Nah, tetapi harus kita ketahui bahwa di awal-awal ya, dari at delivery sampai kira-kira di hari ketiga ini sangat terjadi rasa nyeri ya, rasa nyerinya sangat sakit ya setelah melahirkan dan di hari 1, 2, 3. Karena apa? Karena memang kita lihat di sini di poin kedua penurunan uterus dan nyeri setelah melahirkan atau after pains itu memang disebabkan karena kontraksi uterus. Tapi jangan khawatir, setelah 3 hari intensitasnya akan menurun. Setelah 3 hari intensitasnya akan menurun, nyerinya juga akan menurun. Nah, dan setelah 2 minggu itu uterus sudah kembali pada posisi normal, ukurannya juga sudah lebih kecil, seperti itu. Kemudian kita lanjut etiologi subinvolusi uterus. Yang pertama adalah retensi fragmen plasenta.
kemudian ada fibromioma uteri, kemudian ada infeksi. Nah, tanda dan gejalanya seperti apa? Nah, perdarahannya lebih panjang, lebih berat setelah melahirkannya. Kemudian uterus lebih besar dan lunak. Jadi kontraksinya tidak baik, lunak, sehingga kalau kontraksinya tidak baik, sel pembuluh darah yang berjalan di sekitar otot-otot itu tidak akan mengalami penyempitan. Sehingga kalau dia terus melebar karena kontraksinya tidak baik, akhirnya pendarahannya juga akan lebih besar gitu ya, lebih berat, lebih panjang. Jadi tata laksananya ya sesuai dengan penyebabnya tadi ya. Ada etiologinya. Kalau etiologinya kita ketahui dari USG ada retensi sisa plasenta. Nah, maka kita lakukan kuretase. Kemudian kalau dari USG ada fibromioma uteri, maka kita lakukan miomektomi. Seperti itu. Kalau ada infeksi, maka sama kayak yang tadi kita lakukan pemberian antibiotik. Antibiotiknya apa yang tadi ya, yang 3 tadi. Kalau dia infeksi, jadi untuk tata laksananya sama dengan yang endometritis tadi. Jadi kalau dia infeksi ya ini obatnya ampicillin, gentamicin, dan metronidazole. Tetapi kalau misalkan penyebabnya tadi suman subinvolusi uterus saja karena retensi sisa plasenta kita kuret, fibromioma uteri kita miomektomi. Dan ini kedua ini dilakukan di rumah sakit yang sudah connect gitu. Kemudian terapi medikamentosalnya juga bisa diberikan ergonovin oral 0,2 mg per 8 jam selama 2 atau 3 hari. Dan juga kita lakukan evaluasi ya, karena tadi ada perdarahan ya yang lebih berat, maka kita evaluasi hemoglobin dan atau hematokrit gitu ya. Dan bila rendah kita berikan zat besi oral jika diperlukan. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi yang pertama kita ketahui, kita nggak bisa langsung bedakan ya subinvolusi dengan endometritis karena tadi ada beberapa bagian dari subinvolusi itu masuk ke tanda dan gejala endometritis. Jadi yang kita ketahui kalau misalkan ada subinvolusi uterus karena bagaimana kita tahu adanya subinvolusi? Kita ukur pakai tinggi fundus uteri ya, gampang ya, dari simfisis pubis bagian atas sampai ke tepi atasnya si uterus. Nah, kita ukur. Kita sesuaikan dengan waktunya. Jadi kapan dia melahirkan? Oh, ini udah hari pertama setelah melahirkan harusnya berapa gitu ya. Harusnya kira-kira ya di bawah 1 cm dari umbilikus. Nah, kalau tidak seperti itu, kalau masih di atas seperti di atas umbilikus, maka itu udah subinvolusi uterus. Nah, kita lihat apakah ada enggak itu udah ada subinvolusi. Kemudian kita cari apakah ada demam di atas 38, ada nyeri perut, kita raba perutnya, kita tekan, ada nyeri tekan. Kemudian ada logianya, kita lakukan pemeriksaan dalam, kalau ada berbau dan perulen, nah kemudian disertai nyeri tekan uterus, maka ini masuk ke si endometritis. Tetapi kalau yang demam ini tidak ada, maka itu cuman murni subinvolusi uterus. Nah, itu bisa disebabkan karena retensi fragmen plasenta atau fibromioma uteri. Kalau dia retensi fragmen, kuretase fibromioma uteri di miomektomi. Ini adalah sumber yang saya gunakan dan semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua.